teman-teman semuanya, apa kabar? Senang sekali menjumpai Anda di saat ini. Kita memasuki hari kedua penanggalan Imlek, tahun baru Imlek. Semoga saja teman-teman semuanya juga turut merasakan suasana perayaan tahun baru Imlek. Kongsi Facai. Semoga saja teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, segala kegiatan berjalan dengan lancar, kemudian juga bisa mendapatkan berkah dan angpau yang banyak. Itu yang dinanti-nanti ya. Kembali dengan acara Goes, Amina akan berbagi informasi wisata seputar Taiwan. Semoga saja informasi hari ini pun juga bisa menghibur teman-teman. Nah, kembali akan Amina hadirkan sebuah pengalaman wisata yang sangat menarik, pengalaman udara yang dihadirkan di Nantou. Kok bisa di udara ya? Berarti melayang di angkasa. Pasti akan menarik sekali teman-teman, jangan lewatkan informasi ini. Dan sebuah landmark terbaru Nantou dengan Taman Balon Helium Puncak Ciu Ciu yang sudah dibuka beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 Februari lalu, di mana kegiatan ini digelar di Lavender Forest. Tidak hanya menampilkan balon helium yang tertambak pertama kali di Taiwan, tetapi juga di daerah sekitar ada beberapa objek wisata menarik yang juga bisa dikunjungi dan sangat direkomendasi, seperti Cafe Hokkaido yang sangat legendaris. Kemudian sebelum pembukaan, di mana informasi ini juga sudah disebarluaskan melalui situs resmi mereka dan juga beberapa media sosial, sehingga untuk wisata ini cukup menarik perhatian bagi masyarakat Taiwan. Nah, kali ini yang menjadi sorotan utama adalah Taman Puncak Ciu Ciu di Lavender Forest, terkenal dengan balon helium ultra ringan. Yang mana balon udara helium ini merupakan produksi dari Aeropil Prancis. Model yang sama digunakan di Olimpiade Paris. Dan hanya sekitar 70 balon yang ada di 30 negara di seluruh dunia. Jadi bisa menyaksikan di Taiwan ini adalah sangat eksklusif sekali untuk Taiwan. Balon ini juga bisa membawa sebanyak 30 orang dengan kecepatan angin yang stabil. Ketinggian operasi awal ditetapkan pada ketinggian 150 meter setelah mengudara, di mana kita berada di balon yang membawa kita di atas angkasa, bisa menyaksikan pemandangan panorama 360 derajat dari puncak Ciu Ciu yang sangat indah, sangat megah, dan juga bisa melihat sungai Usi. Dan satu kali naik wahana ini berkisar 15 hingga 20 menit. Nah, di sini juga menawarkan khusus untuk masyarakat setempat. Taman ini menyediakan pengalaman gratis 3 hari mulai dari 12 hingga 14 Februari, dan pendaftaran pertama yang sudah dibuka pada 5 Februari lalu, dan sempat kewalahan karena banyak yang memesan karena gratis dan juga bisa mengangkasa kemudian menikmati panorama 360 derajat, sangat indah sekali ya. Dalam waktu 10 menit saja pesannya melalui online sudah terjual habis. Dan untuk memastikan agar teman-teman yang ingin menikmati atau mengalami mengangkasa dengan balon udara helium ini juga perlu melakukan reservasi online terlebih dahulu. Nah, di sini juga disampaikan untuk beberapa pengalaman-pengalaman naik balon udara juga harus diperhatikan, baik itu kondisi kesehatannya dan juga apakah kondisi cuaca yang juga memungkinkan. Nah, lebih lanjut di hari ini Amina yang akan lebih mendetil berbicara tentang acara wisata tahunan terbesar se-Taiwan. Salah satunya juga adalah Festival Lentera Nantou 2026 yang dibuka meriah pada tanggal 14 Februari. Dan sebelumnya di awal Februari, Wali Kota Nantou, Xu Shuhua juga sempat memimpin jajaran pemerintah daerahnya untuk menyampaikan sorotan Festival Lentera tahun ini. Mulai dari pameran 2 lentera utama yang pertama kali diluncurkan, di mana lentera tersebut merupakan imajinasi kuda yang tengah berlari disesuaikan dengan tahun kuda, dan area lentera sirkus bayangan yang terinspirasi dari pemandangan
Nantou, memadukan imajinasi sirkus dengan instalasi seni besar yang dipenuhi dengan keceriaan anak-anak. Kolaborasi dengan IP populer Jepang Intense Cat yang sangat lucu sekali, di mana juga akan menyemarakkan kegiatan ini. Masih ada beragam aktivitas seperti ada koin peringatan dan juga konsumsi akomodasi wisata. Dan kemudian mereka yang juga sempat menyampaikan karakter populer dari Intense Cat ini yang terdiri dari kucing putih, Wagahai, lalu juga ada kucing hitam Tengo hadir bersamaan untuk menyemarakkan kegiatan ini ya. Wah, sangat menarik sekali. Nah, selain cahaya gemerlap festival yang akan memeriahkan nuansa Nantou, kemudian daya tarik luar ruangan baru yang paling dinantikan yaitu Taman Balon Helium Ciu-Ciu yang sudah Amina sampaikan. Dan ini untuk peresmiannya yang berlangsung beberapa hari yang lalu, tepatnya 11 Februari ya. Dan juga secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat umum. Taman ini yang berfokus pada konsep inti pelestarian ekologi, harmoni lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, menggabungkan puncak Ciu-Ciu dengan pemandangan alam yang sangat indah sekali, mengembangkan poros rekreasi dengan konsep pelan, perlahan, terbang mengangkasa, indah, cantik, dan liar dan alam liar yang dilengkapi dengan balon helium tertambat pertama di Taiwan, tepatnya di Lavender Forest, di mana untuk taman ini juga sempat mendapat anugerah Public Engineering Gold Quality Award tahun kemarin dan Nantou County Architectural Garden Award, menunjukkan hasil pembangunan landscape yang sangat luar biasa. Dan dilengkapi dengan taman balon helium Ciu-Ciu direncanakan setelah diresmikan ini kemudian akan secara bertahap mengajak warga untuk naik balon udara. Dan kegiatan ini di mana untuk pertama kali berlangsung secara gratis selama 3 hari dari tanggal 12 hingga 14 Februari sekaligus juga menyambut perayaan Tahun Baru Imlek. Kemudian untuk kegiatan ini juga bisa dipesan reservasi secara online dari tanggal 17 Februari hingga 8 Maret mendatang. Dan dengan kuotanya 2.000 orang per hari, kemudian 600 orang bisa naik balon helium dan memungkinkan agar para pengunjung bisa merasakan menikmati keindahan pemandangan indah puncak Ciu-Ciu dari ketinggian 150 meter. Nah, pada kesempatan ini dari pihak pemerintah daerah khususnya Wali Kota Nantou Xu Shuhua juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan juga subsidi tahunan dari Ditjen Pariwisata Kementerian Perhubungan. Dan tahun ini berkat dukungan dari Dewan Pengembangan Nasional dan juga ada layanan bilingual yang diluncurkan. Dan juga sangat mengapresiasi kepada pihak-pihak yang turut mendukung kelancaran kegiatan festival kali ini. Bersama dengan kalangan industri, kuil, komunitas, sekolah dan lain-lain yang ada di seluruh Kabupaten Nantou, bersama-sama memeriahkan Festival Lentera Nantou, menjadikan Nantou sebagai hubungan emosional yang tidak terpisahkan bagi masyarakat Taiwan selama perayaan Tahun Baru Imlek. Berharap dengan acara yang hangat ini bisa menjaga tradisi kemudian sekaligus terus berinovasi, dan inilah komitmen yang ingin dibagikan dari pemerintah Kabupaten Nantou khususnya. Festival Lentera Nantou merupakan salah satu acara budaya paling ikonik selama menyambut periode Tahun Baru Imlek di seluruh Taiwan. Meskipun setiap sudut kota, kabupaten mereka juga memiliki festival Lentera masing-masing, kemudian secara bergulir dari pemerintah pusat yang akan menentukan satu tempat, satu kabupaten atau kota sebagai festival Lentera internasional. Dan tidak ketinggalan juga pemerintah Kabupaten Nantou menyelenggarakan Festival Lentera Nantou sejak tahun 2016, lebih dari belasan tahun melakukan pendalaman merek maupun inovasi dan berhasil mengumpulkan popularitas besar dan arus wisatawan. Untuk Festival Lentera Nantou 2025 sempat meraih
penghargaan internasional. Ya, banyak sekali lentera-lentera utama yang dinilai desainnya itu sangat memukau sekali dengan beberapa anugerah yang didapatkan seperti Platinum Award Rome Design Award dari Italia, Gold Award London Design Award. Kemudian ada beberapa hasil lentera kolaborasi antar seniman yang juga memenangkan Rome Design Award dan Honorable Mention DNI Design Award Paris, Prancis, dan sepenuhnya menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Festival Lentera Nantou yang dikenal dengan seni dan kreativitasnya. Dan untuk kali ini bekerja sama dengan karakter IP super populer Jepang, Intense Cat, merencanakan area lentera khusus berukuran besar, pertama kali meluncurkan kelompok lentera labirin tiup serta 13 kelompok lentera besar memadukan 13 kota dan desa Nantou yang membentuk 12 sio serta menampilkan pemandangan wisata lokal khas Nantou, menawarkan koin peringatan edisi kolaborasi serta menawarkan berbagai souvenir terbatas edisi terbatas dari Nantou. Dan tentunya pasti akan banyak sekali tawaran-tawaran yang sangat menarik. Pameran lentera tahun ini di mana juga menembus bentuk tradisional untuk pertama kali menggunakan bentuk pertunjukan dua lentera utama. Lentera utama dari perspektif langit yang telah terungkap terlebih dahulu dengan menggabungkan kuda bersayap, struktur mekanis roda gigi besar yang disesuaikan dengan imajinasi tahun Shio Kuda. Selama pertunjukan terjadwal di Festival Lentera juga akan diputar mengikuti irama musik menggerakkan kuda bersayap seakan-akan kuda tengah berlari. Dan dari lentera tersebut yang didesain ulang dari lentera utama Festival Taiwan di tahun 2014 dibentuk menjadi gambar unicorn impian yang menciptakan pengalaman imersif bagaikan fantasi penuh dengan dongeng, membentuk dampak visual dua panggung yang saling terjalin antara langit dan bumi serta dinamis dan statis. Dengan lagu tema festival tahun ini adalah Sapah Cia atau keluarga yang dibawakan oleh penyanyi penduduk suku asli berhasil memenangkan penghargaan Golden Melody Kumu Basau. Sangat luar biasa sekali. Festival lentera ini secara keseluruhan ada 11 area lentera tematik sesuai dengan arahan kebijakan Wali Kota Shisuhua di mana berkomitmen membangun kota layak huni dan dengan menggabungkan fokus pembangunan berkelanjutan, humaniora dan pariwisata. Di antaranya dari 11 area pameran tersebut yaitu area lentera sirkus bayangan yang melanjutkan pengalaman sukses area lentera cahaya seni warna-warni pada tahun lalu berhasil memenangkan 2 penghargaan desain internasional. Kemudian dengan kolaborasi 3 seniman terkenal, kolaborasi lintas bidang menciptakan beberapa karya-karya yang diberi nama Kucing Monster, Sirkus Monster Fantasi Hutan Bayangan, di mana mereka membangun ruang fantasi penuh imajinasi dan keceriaan anak-anak. Area pameran menggabungkan instalasi visual dan permainan interaktif, dilengkapi dengan wahana seperti komedi putar, biang lala, kapal bajak laut, koridor balon untuk pengunjung naik dan bermain. Selain itu masih ada area lentera lingkungan melalui instalasi panduan cahaya interaktif menampilkan contoh kehidupan berkelanjutan dari kearifan lokal yang terhubung dengan internasional. Masih ada area lentera cahaya inklusif yang menggabungkan kerajinan bambu terkenal di Nantou dengan teknologi baik itu suara, cahaya modern dan menampilkan keindahan inklusi antara kerajinan tradisional dan desain inovatif. Selain area lentera pameran statis, masih ada pertunjukan acara-acara yang sangat menarik dengan menghadirkan 3 dimensi di alun-alun air yang tidak hanya menggabungkan tirai air dengan suara cahaya, tetapi juga dibuat musik film khusus yang diisi oleh beberapa musisi terkenal.
Dan konser musiknya yang akan dimulai pada hari pembukaan 14 Februari dan akan diisi secara bergantian oleh diva penyanyi terkenal. Kemudian juga secara bergilir akan diisi oleh para bintang-bintang tamu lainnya. Dan kegiatan ini akan terus berlangsung hingga 28 Februari mendatang yang akan menghadirkan para diva, para penyanyi terkenal di Taiwan untuk menghibur para pengunjung. Teman-teman, inilah Lavender Forest dengan wisata yang dihadirkan selama periode Tahun Baru Imlek. Semoga menghibur. Amina pamit dulu, kita bersua kembali pekan mendatang.